Halo sahabat-sahabat Panterapi, kita bertemu lagi ya. Kita hari ini bincang-bincang ringan. Topiknya adalah topik yang sehari-hari ibu-ibu sering menemui atau sering mengeluhkan gitu ya. Karena kasus ini jarang sekali pada laki-laki gitu ya, tetapi lebih sering pada ibu-ibu ya, terutama ibu rumah tangga, yaitu adalah carpal tunnel syndrome atau sindroma terowongan karpal. Kalau ibu-ibu sering merasakan kesemutan di 3 jari utama ya, jempol, jari telunjuk, jari tengah gitu ya, di 3 jari ini, terutama di tangan kanan atau tangan dominan yang biasa mengerjakan aktivitas harian, maka itu bisa diindikasikan suatu carpal tunnel syndrome. Apa sih carpal tunnel syndrome? Carpal tunnel syndrome adalah adanya jepitan nervus medianus ya, yang ada di terowongan karpal. Terowongan karpalnya letaknya ada di sini ya. Di sini adalah tempat jepitannya. Sebenarnya carpal tunnel syndrome ini merupakan suatu keluhan yang sangat umum sekali bagi seorang ibu rumah tangga. Penyebabnya adalah karena aktivitas mekanik bertubi-tubi setiap harinya. Karena ibu rumah tangga pastilah mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang mencuci, menyapu, ngepel, memasak, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang memacu terjadinya carpal tunnel syndrome. Ada hal-hal lain yang bisa memacu terjadinya carpal tunnel syndrome lainnya, seperti misalnya predisposisi pasien-pasien yang menderita diabetes mellitus atau juga defisiensi vitamin B, itu juga bisa memacu terjadinya carpal tunnel syndrome. Nah, kalau kita mendapatkan keluhan carpal tunnel syndrome, apa sih yang harus atau kemana sih kita harus berobat ya? Bapak Ibu bisa datang ke dokter spesialis saraf. Nah, di sini kita biasanya akan melakukan penegakan diagnosa terlebih dahulu. Bagaimana menegakkan diagnosa suatu carpal tunnel syndrome? Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan fisik. Karena carpal tunnel syndrome itu kekasannya adalah terjadi pada 3 jari, yaitu jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Biasanya dirasakan adalah kesemutan atau rasa kesetrum di ketiga jari ini. Keluhannya akan memberat pada malam hari atau pada saat bangun tidur ya. Dan juga pada ibu-ibu yang menggunakan sepeda motor atau pekerjaan tangannya banyak, biasanya setelah melakukan aktivitas maka rasa kesemutan atau tersetrumnya makin banyak. Dan kita kalau sudah mendapatkan keluhan tersebut, maka kita harus tetap melakukan penegakan diagnosa yang dengan pemeriksaan penunjang, yaitu melakukan pemeriksaan konduksi saraf ya, yaitu dilakukan pemeriksaan EMG. Dengan pemeriksaan konduksi saraf ini, kita bisa menilai seberapa sih jepitan dari saraf medianus yang ada di terowongan karpalnya ini. Apakah jepitannya sangat luar biasa atau hanya jepitan ringan? Karena pada jepitan ringan dan jepitan yang luar biasa akan mendapatkan perlakuan yang berbeda untuk pada terapinya ya. Pengobatan pada carpal tunnel syndrome bisa bermacam-macam. Pada derajat ringan mungkin dengan obat-obatan dan pembatasan aktivitas tangan semuanya dapat menjadi baik. Tetapi kalau derajatnya mulai berat, maka kita kadang-kadang membutuhkan terapi fisioterapi atau juga terapi operatif. Nah, bagaimana kalau kita saat ini masih dalam keadaan sehat? Maka kita wajib menjaga agar tidak terjadi carpal tunnel syndrome. Salah satunya adalah tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang terlalu berlebihan ya, terutama pada tangan. Jadi untuk aktivitas harian seperti ibu rumah tangga ya, misalnya mencuci, menyapu, ngepel, kemudian memasak, itu harus terukur. Jadi tidak boleh terlalu berlebihan. Penggunaan sepeda motor jarak jauh juga bisa memacu terjadinya carpal tunnel syndrome. Itu juga harus dihindari. Dan saat ini yang paling ngetren adalah carpal tunnel syndrome karena penggunaan HP yang terlalu berlebihan ya. Scrolling gitu ya, bermain sosial media yang terlalu berlebihan kadang-kadang membuat tangan kita jatuh pada kondisi carpal tunnel syndrome. Oleh sebab itu kita harus melakukan aktivitas-aktivitas itu terukur sehingga tidak terjadi adanya jepitan nervus medianus pada terowongan karpal. Oke, mungkin itu informasi yang saya bisa berikan hari ini, singkat saja, tetapi semoga berguna buat para sahabat sehat Panterapi semuanya. Apabila menginginkan informasi yang lebih lanjut, Bapak Ibu bisa berkonsultasi ke polineurologi di Rumah Sakit Panterapi. Salam sehat, semangat!